A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir di channel Sampul Hitam. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Weton Santet 3 Generasi. Cerita ini ditulis oleh Uwamia. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Keluarganya terlilit hutang. Yayu terpaksa mendatangi Bi Zainab, agen perekrutan asisten rumah tangga di dusunnya. Bi Zainab lalu mengarahkan untuk bekerja pada keluarga Waluyo, suatu keluarga bangsawan yang menangani proyek-proyek besar di negeri ini. Namun hanya wanita dengan weton Sabtu Kliwon dan Rabu Pahing yang diterima. Yayu yang kebetulan berweton Sabtu Kliwon akhirnya diterima diantar ke kediaman keluarga Waluyo. Di sanalah Yayu mengetahui bahwa dirinya bukan dipersiapkan sebagai ART, tapi eksekutor santet yang dijalankan keluarga Waluyo. Santet ini adalah santet 3 generasi yang mampu membunuh 1 garis keturunan. Aku dan ibu hanyut dalam lamunan sembari memandangi makam bapak. Tanah makamnya masih basah. Bahkan kembang rampai di atas pusara terlihat masih segar. Jasad bapak sengaja kami kuburkan di halaman depan rumah. Selain karena areal sekeliling rumah yang tertutup sawah, meletakkan makam bapak di depan rumah bisa mengobati kerinduan ibu akan mendiang suaminya. Yuk, siang tadi pas kamu masih di sawah, orang suruhan Kusnaidi datang lagi, ungkap ibu dengan ekspresi khawatir. Kusnaidi adalah orang terkaya di dusun ini. Beberapa waktu lalu, ibu meminjam sejumlah uang darinya untuk menutup biaya pengobatan bapak. Sayangnya, bunga yang diberikan terlampau besar sehingga kami kesulitan melunasi utang itu. Jika hanya mengandalkan upah gaji harian yang tak seberapa dari sawah orang, sampai kapanpun kami akan terus dibebani hutang pada Kusnaidi. Sebab bunga ribanya akan berlipat-lipat melebihi pinjaman dasar. Bu, gimana kalau besok pagi aku ke rumah Bi Zainab? Mendadak aku dapat ide usai membuang pandang ke makam bapak. Bi Zainab adalah orang yang biasanya merekrut pengangguran dari dusun-dusun untuk dipekerjakan pada pabrik-pabrik di Jakarta. Wajah ibu berangsur cerah menanggapi usulanku. Sebenarnya sudah sejak kemarin ibu ingin memintamu bekerja, tapi ibu merasa sungkan. Baguslah kamu punya inisiatif sendiri. Yayu kerja sampai hutang kita lunas, Bu. Nanti pas sudah lunas, Yayu segera balik. Aku meraih kedua tangan ibu, memijatnya lembut agar ibu mengizinkan. Ibu yang mendukung niat baik kamu, Nduk. Intinya jangan lupakan Tuhan. Juga utamakan kejujuran saat bekerja. Masih dengan binar khawatir, ibu bangkit dari duduk dan merengkuh kepalaku ke dalam pelukannya. Singkat cerita, hari merambat siang saat aku mendatangi rumah Bi Zainab, mengutarakan niat menjadi karyawan pabrik di Jakarta. Aku juga meminta sekiranya Bi Zainab punya koneksi agar aku dapat dipekerjakan pada pabrik yang memberi gaji besar. Ada yuk yang memberi gaji besar. 3 bulan saja hutang kalian pada Kusnaidi bisa lunas. Tapi bukan sebagai karyawan pabrik. Bi Zainab meneguk liur usai berkata demikian. Pikiran pun mulai meraba-raba. Jangan sampai kerja yang tidak halal dan berbahaya.
Yuk, gak usah takut. Kerjanya sebagai asisten rumah tangga di rumah orang kaya. Tapi mereka hanya mencari wanita dengan weton Sabtu Kliwon atau Rebu Pahing. Untuk sejenak, aku terdiam mendengar penuturan Bi Zainab. Aku memang lahir di hari Sabtu, Bi. Tapi yang gak tahu, apa Sabtu Kliwon atau Sabtu lainnya? Jawabku setengah ragu. Agak heran mendengar bahwa ada orang kaya mencari pembantu berdasarkan weton. Coba beri tanggal lahirmu yuk, biar bibi ngecek apa wetonmu. Bi Zainab memperhatikan aplikasi kalender kejauhan di ponselnya, yang mana dilengkapi fitur yang menjelaskan sifat setiap weton. Tanpa berpikir panjang, kusebutkan tanggal lahir lengkap dengan tahunnya. Bi Zainab manggut-manggut seraya jemarinya sibuk mengusap layar ponsel ke selat kanan. Terus menerus hingga sampai di tahun kelahiranku. Sepanjang matanya begitu awas mencermati nama bulan. Berikutnya hari lahirku. Wah, yuk. Selamat ya. Bi Zainab sedikit menjerit. Kamu memang kelahiran Sabtu Kliwon. Wanita parubaya ini memamerkan apa yang tertera di ponselnya. Sekilas terlihat pada catatan kaki di fitur weton. Di situ tertulis bahwa orang-orang dengan weton Sabtu Kliwon memiliki watak yang kuat saat belum menemukan apa yang tepat dalam hidupnya. Pemilik weton ini kerap bertingkah mengacau dan merusak, namun akan sukses besar kala berada di posisi yang tepat. Sebaiknya kamu pulang dulu yuk. Beritahu ibumu dan siapkan juga pakaianmu. Siang ini juga kita langsung ke Jakarta bertemu calon majikan kamu. Bi Zainab tersenyum hangat padaku. Tak menyiapkan waktu, aku lantas pulang, membawa kabar gembira pada ibu yang sedang menyiang rumput di tengah sawah. Setahu ibu, terkadang weton tertentu dianggap mendatangkan rezeki. Mungkin orang kaya itu mencari asisten kelahiran Sabtu Kliwon agar rezeki mengalir deras di rumahnya. Ibu menjelaskan tanpa berhenti mencabut rumput liar di antara rimbunan padi yang tumbuh subur. Aku pun manggut-manggut tanda mengerti. Selanjutnya, aku dan ibu kembali ke rumah, mempersiapkan segala keperluan sebelum Bi Zainab menjemput. Sekitar jam 1 siang, Bi Zainab datang dengan mobil R3 miliknya. Ia duduk tepat di belakang supir. Ayo yuk, nanti telat loh, ajak Bu Zainab tanpa turun dari mobilnya. Sopirnya bergegas membukakan pintu untukku, dan aku duduk di samping Bu Zainab. Ada sedih yang menjalar saat terakhir kali melihat wajah ibu. Wanitaku itu masih berdiri di ambang pintu sampai mobil melaju pergi. Singkat cerita, sudah larut malam saat kami tiba di rumah calon majikanku. Rumahnya sangat besar, terdiri dari 4 lantai dan berada di suatu kompleks perumahan mewah. Satu yang membuat perasaanku tak enak. Walau rumahnya dicat serba putih dan terkesan glamor, namun aku merasakan adanya hawa mistis yang kuat. Rumah ini dijagai makhluk astral di setiap sisinya. Aku tahu, tapi tak mampu melihat seperti apa wujud mereka. Bi Zainab mengetuk pintu, sementara aku berdiri keluh di balik punggungnya. Dalam hati bergelitik, pantas saja gaji asistennya besar. Bekerja di rumah semegah ini tentu akan sangat melelahkan. Nyaliku serasa ciut seketika. Beberapa saat berselang, pintu dibukakan. Nampak sepasang suami istri berdiri menjulang di tengah pintu. Tanpa sepeser kata, sebaliknya hanya lewat kode-kode mimik yang mereka tunjukkan pada Bi Zainab. Kami dipersilakan masuk dan dituntun ke sebuah ruangan.
ruangan yang berada di lantai 3 rumah ini. Lampu di ruang itu didesain remang. Semua perabot berwarna hitam polos, termasuk gorden yang menutupi seantero jendela berkaca lebar. Suasana terkesan seperti berada dalam film Harry Potter. Selanjutnya kami dipersilakan duduk. Duduk mengitari meja bundar berbahan marmer hitam. Saya bawakan lagi orang baru, Pak. Bu, namanya Yayu. Semoga kali ini berhasil, ucap Bizaina pada Pak Sutri di hadapan kami. Pria itu beralih menatapku lekat. Kumisnya bergerak-gerak. Bibirnya seakan mengucap sesuatu pada sosok tak kasat mata di dekatnya. Kamu lahir di Sabtu Kliwon atau Rabu Pahing? Tanyanya dengan suara yang ternyata sangat lembut. Beda dengan wajahnya yang garang. Sabtu Kliwon, Pak. Dengan sopan aku menjawab. Pria itu memandang istrinya dan si istri terlihat senang. Bagus. Apa kamu mau kerja sama keluarga saya? Iya, Pak. Oleh karena itulah saya datang. Tapi kamu harus tahu, kerja sama keluarga saya bukanlah pekerjaan biasa. Makanya saya memberi gaji 20 juta per bulannya. Sampai di sini firasatku sudah tak bagus lagi. Pertama, ia hanya merekrut perempuan kelahiran Sabtu Kliwon dan Rabu Pahing. Lalu sekarang secara belak-belakan mengatakan bukan pekerjaan biasa. Aku meremas jemari yang bergetar dan berkeringat halus. Di antara rasa penasaran dan takut, aku bertanya pelan. Apa pekerjaannya, Pak? Yayu, ketahuilah pekerjaannya bukan di rumah ini, jawab istrinya mengambil alih pembicaraan. Sementara sang suami mengangguk membenarkan. Kamu akan dibawa ke villa pribadi kami di puncak. Di sana tugasmu hanya membantu Nyi Ratni. Dia adalah orang pintar yang sudah lama melindungi keluarga saya. Seperti yang suami saya katakan, ini bukanlah pekerjaan biasa. Ada pantangannya. Ngomong aja pantangannya, Bu. Biar saya siap. Tatapanku tertuju pada si wanita, lantas berganti memandang Bizainab. Di sampingku, Bizainab mengangguk setuju. Kamu dilarang mengundurkan diri sebelum pekerjaan itu selesai. Kalau setuju, gaji kamu untuk 2 bulan saya bayarkan saat ini juga. Wanita itu berucap tenang, seakan sudah tahu bahwa tawarannya akan aku terima mentah-mentah. Mengingat akan hutang yang harus segera dilunaskan, aku pun menyanggupi persyaratan itu. Selanjutnya, pasangan suami istri ini memperkenalkan diri. Namanya Pak Waluyo, dan si istri bernama Bu Agni. Mereka memberiku uang sejumlah 40 juta dan berjanji akan membayar tuntas jika aku mampu bertahan hidup sampai selesainya pekerjaan yang dimaksud. Hatiku mencelos menerima uang sebanyak itu. Bebanku terasa ringan seketika. Segera kutitipkan uang melalui Bizainab agar diserahkan pada ibu di dusun. Jika dikali bagikan dengan bunga hutang, masih tersisa 4 jutaan sebagai uang belanja untuk ibu. 10 menit setelahnya, Bizainab berpamitan pulang. Tinggallah aku sendiri dalam ruang ini. Pak Waluyo dan Bu Agni menghilang entah kemana. Lama menunggu. Tanpa sadar aku setengah tertidur pada sandaran kursi. Baru saja terbangun saat suami istri itu kembali. Bunyi berdecit dari kaki kursi yang beradu dengan lantai. Mungkin sengaja mereka lakukan agar aku tahu diri. Pakaiannya kok serba hitam toh?
Aku yang masih mengantuk spontan bertanya demikian. Di depanku, suami istri ini ternyata baru selesai dari berganti pakaian. Pakaian serba hitam yang mereka kenakan sedikit memantik rasa curigaku. "Yuk, kita berangkat sekarang. Nanti kelamaan ditunggu Nyi Ratni," ucap Bu Agni mengalihkan pembicaraan. Sementara suaminya melangkah duluan dengan kunci mobil dimainkan di tangannya. Aku dan Bu Agni bersisian menuruni tangga hingga kami tiba di area lantai 1 dan segera menuju halaman untuk akhirnya menaiki mobil. Perjalanan sangat melelahkan. Bayangkan aku datang dari dusun ke Jakarta dan sekarang langsung diantar lagi ke tempat yang belum ku ketahui seberapa jauhnya. Naasnya lagi, masih tengah malam saat mobil bergerak meninggalkan kediaman Waluyo. Aku yang hendak menatap penampakan terakhir rumah megah itu dibuat kaget oleh sesuatu yang tiba-tiba hinggap di kaca mobil tepat di sampingku. Ia melekat seperti tokek. Aku pikir mungkin sejenis binatang malam, namun ternyata wujudnya sangatlah mengerikan. Mirip malaikat iblis. Wajahnya hancur, kepala gundul dipenuhi urat, dan sepasang sayap tumbuh di balik punggungnya. Aku hampir bertanya pada Bu Agni, tapi urung, karena makhluk itu segera terbang menghilang. Beberapa saat kemudian, mobil telah meninggalkan kota Jakarta. Tak ada lagi bangunan tinggi dan benderang lampu-lampu. Kami memasuki kawasan yang gelap dengan rimbun pepohonan, mengisi sisi kanan dan kiri jalanan. "Loh, emang seperti ini jalannya, Pak?" Aku tak tahan untuk tidak bertanya. Perasaanku makin tak nyaman karena Pak Waluyo maupun Bu Agni tidak menjawab. Hanya dua sepasang mata mereka yang sesekali menengok keluar, seolah daerah ini sangatlah berbahaya. Batinku menjadi lebih tenang saat mobil telah melewati kawasan hutan yang gelap, berganti mengarungi tanjakan perbukitan atau semacam dataran tinggi. "Bu, ini kemana? Apa nama tempatnya?" Aku terpaksa bertanya lagi. Ada sedikit kemajuan yang sedari tadi tak menjawab. Kini Bu Agni tersenyum kecut sembari menggeleng. Aku berusaha menenangkan diri dan beranggapan semuanya akan baik-baik saja. Setelah melewati jalanan yang bergelombang naik turun, tibalah kami di villa yang dituju. Cahaya mobil menyoroti situasi villa itu. Kumuh, jauh dari kesan mewah. Walau ukurannya lumayan besar, tapi hampir seluruh dindingnya mengelupas, menyisakan pemandangan batu bata merah yang seharusnya tertutup campuran semen. Aku masih mengamati sebelum akhirnya tersentak saat sadar seorang wanita tua sedang menunggu di sana. Ia berdiri mematung dengan satu tangannya menopang tongkat di tanah. "Nyi Ratni," gumam Pak Waluyo, diikuti membuka pintu mobil. Gegas ia menyambangi wanita tua itu. Bu Agni menyusul turun. Aku meraih tas berisi pakaian, lantas mengikuti langkah mereka. Nampak keduanya memberi salam dan mencium punggung tangan Nyi Ratmi. Nyi Ratmi tersenyum hangat padaku. Ia menyempatkan bertanya namaku dan memperkenalkan namanya juga. Setelah itu, ia mempersilahkan kami masuk ke dalam villa. Wanita yang dianggap orang sakti itu tidak sesakti perkiraanku. Kaki kanannya pincang dan salah satu matanya rusak. Aku menelan ludah saat sadar bahwa itu bukanlah cacat bawaan lahir. Wanita tua ini sepertinya punya pengalaman buruk dalam hidupnya. Ada banyak bekas jahitan pada kaki yang pincang, lalu pada mata yang rusak. Bola matanya sudah tak ada, hanya kelopak mata yang tak bergerak. "Orang kaya raya tidak pernah sendiri, yuk. Selalu ada orang pintar membentengi dari belakang,"
ucap Nyi Ratmi saat kami dipersilahkan duduk. Pak Waluyo dan Bu Agni tertawa kecil mendengar pengakuan Nyi Ratmi. Sementara aku hanya bergeming memangku tangan di pangkuan. Kami duduk di ruang kecil, mirip tempat khusus untuk memberi sesajen pada makhluk gaib. Mereka masih berbasa-basi, namun fokusku beralih ke sudut ruangan. Kulihat ada banyak boneka jerami ditumpuk di situ. Dulu sewaktu masih kecil dan bapak masih hidup, beliau pernah berpesan, jika melihat ada boneka jerami di rumah orang, maka berhentilah bermain ke sana. Menurut papa, pemilik boneka jerami pastilah penganut ilmu hitam, dan boneka itu dijadikan media santet untuk mencelakai orang lain. Aku hendak bertanya, tapi urung lagi, sebab Pak Waluyo dan Bu Agni kini berpamitan pulang. Nampak Nyi Ratmi mengantar mereka sampai ke halaman villa. Situasi villa mendadak sunyi, hanya suara angin yang sesekali mendesau. Rasanya seperti sedang diasingkan ke dunia lain. Lampu di villa ini 11-12 dengan lampu yang ada di salah satu ruangan di rumah Pak Waluyo. Sangat remang. Setelah ku teliti, ternyata adalah lampu tua yang sudah tak layak pakai. Mungkin berkaitan dengan keperluan klinik. Apa Nyi hanya bertugas membentengi keluarga Waluyo dari serangan gaib? Atau diberi tugas lain juga? Aku bertanya saat Nyi Ratmi kembali duduk. Mulutnya sibuk memamah sirih. Tugas lain? Apa maksudmu, Yu? Balas Nyi Ratmi dengan nada yang sengaja dibuat tenang. Padahal sorot matanya jelas sekali seperti menyembunyikan sesuatu. Tatapanku terkunci padanya. Ia buru-buru membenahi kebaya kutu baru yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Reaksi yang khas saat seorang sedang berdalih. Sebelum kesini, Waluyo sudah memberimu pengarahan kan? Aku mengangguk. Ya Yu, seharusnya kamu gak banyak bertanya lagi. Kamu didatangkan untuk membantuku di sini. Jadi manut saja biar perkara ini selesai. Lagian kamu gak berdua saja denganku. Ada beberapa temanmu di belakang. Sudah sepekan mereka mendekam di villa ini. Ungkap Nyi Ratmi yang membuatku membelalak kaget. Mendekam? Mendekam macam apa yang dimaksud Nyi Ratmi? Pantas sedari tadi tak terdengar suara orang lain di villa ini. Aku tak berkomentar apa-apa. Meski begitu timbul rasa penasaran bercampur khawatir. Bahkan tergerak untuk memeriksa. Manakala aku melangkah menuju ke ruang tengah, yang ukurannya paling luas dari semua ruangan, Nyi Ratmi tiba-tiba berbisik, tepat di balik punggungku. Tempatnya bukan di situ, Yu. Nanti kamu ke belakang. Ada satu sekat khusus di balik bangunan ini. Ungkap Nyi Ratmi. Sesudahnya ia berlalu pergi. Di bawah temaram cahaya lampu, aku memberanikan diri menyambangi sekat yang dimaksud. Melangkah perlahan. Kulit-kulit tembok terkelupas jatuh ketika aku lewat. Campuran semen dan pasirnya mengeluarkan debu yang mengotori udara. Aku membekap hidung serasa terus melangkah. Namun makin dekat dengan sekat tersebut, kulihat seantero dinding bergerak. Bergerak mempersempit jalan yang hendak kulalui. Aku berhenti lantas memijat pelipis. Aku yang sedang pusing ataukah ini gangguan jin? Belum selesai perkara ini, aku kembali dikagetkan oleh lantai yang ikut bergerak, bergelombang naik dan turun. Belum apa-apa sudah pusing, Yu. Kamu itu lo harus kuat. Entah dari mana berasal, suara Nyi Ratmi tiba-tiba bergema. Aku hanya bisa menelan sindiran pahitnya.
Sadar bahwa tersisa beberapa langkah lagi, aku mengumpulkan semangat sembari menatap sekat itu. Lekat. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.